Selamat pagi, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI bersama saya, Semi Bastian. Hari ini Rabu 28 Januari 2026. Dan saudara, berikut Klik Indonesia Malam selengkapnya. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 38 jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memberlakukan aturan registrasi SIM card menggunakan data biometrik atau pengenalan wajah. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 38 jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Namun puluhan korban lainnya diduga masih tertimbun longsor dan dalam upaya pencarian. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Bandung menyebut total korban longsor yang berhasil dievakuasi mencapai 38 jenazah. Kepala Kantor SAR Bandung Ade Dian menjelaskan operasi SAR direncanakan berlangsung selama 14 hari sesuai status tanggap darurat yang ditetapkan. Evaluasi akan dilakukan pada hari ke-7 pencarian. Proses pencarian hari ke-4 dilakukan dengan metode beragam, mulai dari penyisiran manual oleh petugas, penggunaan alat komunikasi dan kontrol, hingga pengerahan alat berat untuk membuka material longsor yang menutup akses menuju lokasi terdampak. Lebih dari 2.000 personel dikerahkan dalam operasi pencarian yang berasal dari Basarnas, TNI Polri, BNPB, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, BUMN, BUMD, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta para relawan dan komunitas SAR dari berbagai daerah. Upaya pencarian akan terus dilanjutkan hingga semua korban berhasil ditemukan atau operasi resmi ditutup. Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Mohari menjelaskan, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 20 jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Seluruh jenazah yang telah teridentifikasi sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. BNPB juga terus memantau kondisi pengungsian warga terdampak longsor. Hingga saat ini tercatat sebanyak 685 orang mengungsi di kantor Desa Pasir Langu. Dari jumlah tersebut, 353 orang menempati gedung olahraga desa, sedangkan 332 orang lainnya berada di aula desa. Hari keempat operasi pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim DVI Polda Jawa Barat pada Selasa 27 Januari menerima 4 kantung jenazah. Berdasarkan data, sudah ada 30 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi. Hari keempat proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan korban. Ada 4 kantong jenazah yang dikirimkan ke posko DVI Polda Jabar yang akan dilakukan proses identifikasi. Kabidokes Polda Jabar Kombes Pol Iwansyah mengatakan hingga Senin malam 40 kantong jenazah telah diterima di posko postmortem DVI Polda Jabar. Dari jumlah tersebut 30 jenazah sudah teridentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Ia menjelaskan 10 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi lanjutan. Tim DVI telah melakukan berbagai metode pemeriksaan, mulai dari pencocokan sidik jari, identifikasi ciri-ciri fisik, hingga properti yang melekat pada jenazah. Kombes Pol Iwansyah mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga akibat bencana longsor tersebut agar segera melapor ke pos DVI. Pelaporan ini dinilai penting untuk mempercepat proses pencocokan data korban. Kemudian semua yang sudah teridentifikasi itu sudah kita serahkan kepada keluarganya. Kemudian kalau tadi bertanya yang 10 lagi kita masih proses.
Artinya kita sudah usahakan dari sidik jari, kemudian tanda-tanda tubuh, gitu kan, yang properti dan sebagainya. Kita masih proses, bahkan kita ambil sampel DNA-nya untuk diproses di lab DNA kita, DNA Polri. Pos DVI yang disiapkan Polda Jabar terdiri dari pos antemortem dan pos mortem. Pos antemortem berfungsi untuk pengambilan data korban yang dilaporkan hilang saat masih hidup, sementara pos mortem menangani pemeriksaan jenazah. Dari Kabupaten Bandung Barat, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara, Kodam 21 Raden Inten menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk duka cita dan juga solidaritas atas bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Doa khusus dipanjatkan untuk para korban jiwa, terutama prajurit Marinir TNI AL yang turut menjadi korban dalam musibah tersebut. Salat gaib dan doa bersama yang digelar jajaran Kodam 21 Raden Inten di Masjid Makodam, Kota Bandar Lampung, Lampung digelar pada Selasa sore. Prajurit TNI berbaris rapi menunaikan salat gaib dan memanjatkan doa untuk korban bencana tanah longsor di wilayah Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan wujud empati dan solidaritas TNI, khususnya kepada prajurit Batalion Infanteri 9 Marinir Beruang Hitam yang turut menjadi korban saat sedang latihan pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dalam doa bersama ini, prajurit memohon agar para korban yang meninggal dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Kami warga Kodam 21 Raden Inten, prajurit Raden Inten dan PNS di Kodam Raden Inten melaksanakan sholat gaib, mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita, teman kami yang gugur mendahului kami dalam bencana alam yang terjadi di Cisarua. Saat ini sebagai informasi yang kita dapatkan, 8 orang yang diketemukan yang pada meninggal, dan kita mengirimkan doa kepada mereka semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tempat terbaik. Pangdam 21 Raden Inten Maijen TNI Kristome Sianturi menegaskan TNI terus memberikan dukungan penuh dalam upaya penanganan bencana, baik melalui pengiriman personil maupun bantuan kemanusiaan sesuai kebutuhan di lapangan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat bersama dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih. Dalam rapat terbatas tersebut, Kepala Negara membahas kerjasama pendidikan Indonesia dan sejumlah universitas ternama di Inggris Raya. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Selasa 27 Januari 2026 untuk membahas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan sejumlah universitas di Inggris Raya. Pembahasan rapat tersebut mengenai perkembangan inisiatif Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 10 kampus di bidang kesehatan serta sains, teknologi, teknik, dan matematika melalui kolaborasi dengan universitas ternama Inggris Raya. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto melaporkan bahwa rencana kerjasama tersebut mendapatkan respon positif dari pihak mitra. Ratas tersebut dihadiri oleh Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan rencana untuk membangun 10 universitas baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta sains dan teknologi dalam forum UK Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, London, Inggris pada Selasa 20 Januari 2025 lalu. Pembangunan universitas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dokter dan tenaga medis. Saudara, pemerintah mencabut izin usaha 28 koperasi yang terbukti melakukan pelanggaran di kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pencabutan izin kali ini merupakan hasil investigasi lintas kementerian dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Pencabutan izin usaha terhadap 28 korporasi diumumkan pemerintah sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Kehutanan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Investigasi menemukan bukti kuat adanya pelanggaran administratif di bidang kehutanan hingga dugaan tindak pidana di kawasan hutan. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak mengatakan, dari total 28 korporasi, sebanyak 22 izin usaha dicabut oleh Kementerian Kehutanan, 2 oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 3 oleh Kementerian Pertanian, serta 1 izin dicabut oleh pemerintah Provinsi Aceh karena ruang lingkup kewenangannya bersifat lokal. Selain pencabutan izin administratif, Satgas PKH juga tengah menginventarisasi perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Aparat penegak hukum disebut telah memproses sejumlah perkara, termasuk penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri, serta penyidikan yang berjalan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Terhadap 28 subjek hukum korporasi dimaksud, setelah dilakukan pencabutan izin, ya tentu prosesnya lahan yang dikuasai selama ini oleh korporasi itu akan dilakukan penguasaan kembali oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana yang menjadi kewenangan Satgas PKH berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Selanjutnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan juga akan melakukan inventarisasi bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan 28 subjek hukum yang dicabut perizinannya. Juru bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak menegaskan, penertiban ini tidak hanya berkaitan dengan dampak bencana, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas usaha ilegal dan pelanggaran hukum di kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat menghanguskan sekitar 2.695 hektar luas lahan yang tersebar di 5 kecamatan. 5 kecamatan tersebut terdiri dari Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyu, Segedong hingga Jongkat. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Mempawah, Mulyadi, mengatakan, untuk di Kabupaten Mempawah, luas lahan yang terbakar akibat bencana kebakaran hutan dan lahan ada sekitar 2.695,33 hektar yang tersebar di 5 kecamatan seperti Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Sungai Pinyu, Segedong, hingga Jongkat. 2.695,33 hektar luas lahan yang terbakar tersebut terhitung mulai berlangsung pada tanggal 16 Januari sampai dengan 24 Januari 2026. Mulyadi menambahkan, tidak menutup kemungkinan luas lahan yang terbakar di wilayah Kabupaten Mempawah bisa bertambah, mengingat kondisi cuaca panas masih melanda wilayah Kabupaten Mempawah. Untuk di Kabupaten Mempawah, luas lahan yang terbakar itu ada sekitar 2.695,33 hektar yang tersebar di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mempawah Hilir, Mempawah Timur, Kecamatan Sungai Pinyu, Kecamatan Segedong, dan Kecamatan Jongkat. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Mempawah, Mulyadi, menambahkan, saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan proses pemadaman karhutlah yang masih terpantau titik api seperti di Kecamatan Mempawah Hilir dan Kecamatan Jongkat. Hal itu dilakukan guna mencegah agar titik api di lokasi tersebut tidak semakin meluas. Dari Kabupaten Mempawah, Dimas Saputra melaporkan. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Arif Yanuar dalam penyidikan kasus suap pajak Jakarta Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan korupsi di sektor pajak dengan memanggil belasan saksi dalam perkara suap pengurangan nilai pajak di Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara. Salah satu saksi yang diperiksa pada hari ini adalah Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak DJP Arif Yanuar. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menginformasikan kepada media bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain Arif Yanuar, KPK juga memanggil 16 saksi lainnya untuk dimintai keterangan dalam perkara tersebut. Saksi lain yang diperiksa berasal dari unsur konsultan pajak, pegawai swasta hingga aparatur sipil negara atau ASN. Dalam perkara ini, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, diantaranya kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak DJP, kantor pelayanan pajak KPP Madya Jakarta Utara, hingga PT Wanatiara Persada.
Dari penggeledahan 3 lokasi tersebut, KPK menyita sejumlah barang bukti elektronik, dokumen, hingga sejumlah uang. Kasus ini berawal saat tim pemeriksa dari Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara menelusuri adanya potensi kekurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dilakukan PT WP. KPK menyebut ada dugaan kong kali kong di antara para tersangka untuk mengurangi pembayaran pajak. Terdapat temuan potensi kurang bayar sekitar 75 miliar rupiah. KPK menduga ada uang yang mengalir ke para pejabat pajak di Jakarta Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kian marak dan meresahkan masyarakat langsung direspon cepat oleh tim Satgasus Curanmor Satreskrim Polres Jombang, Jawa Timur. Petugas berhasil meringkus 17 pelaku serta menyita barang bukti sebanyak 34 unit sepeda motor hasil curian. Satgasus Curanmor yang dibentuk Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan sudah 2 bulan beroperasi. Mereka berhasil meringkus 17 pelaku curanmor asal Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. 10 pelaku diantaranya merupakan residivis. Modus para pelaku curanmor ini mayoritas merusak lubang kunci dengan kunci T dan menggondol motor yang diparkir dalam kondisi kunci masih menancap. Para pelaku curanmor biasa beraksi di wilayah Jombang pada pukul 00 dini hari hingga pagi hari. Para pelaku menyasar motor korban yang diparkir di halaman atau teras rumah tanpa pagar. Para pelaku menjual motor hasil curian kepada penadah atau kepada pembeli melalui media sosial. Wilayah penjualan motor hasil curanmor mereka menyasar di Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Selain meringkus 17 pelaku, Satgasus Curanmor Polres Jombang juga menyita 34 motor curian. Dari jumlah tersebut, 7 motor berhasil diidentifikasi sehingga bisa dikembalikan kepada para pemiliknya. Ada beberapa modus saat ini digunakan pelaku. Yang pertama pakai kunci T. Kunci T itu dilakukan dengan cara merusak. Kemudian yang kedua itu kunci menempel. Nah, kemudian yang ketiga ini didorong itu di step dengan posisi motor tidak dikunci stang. Jelaskan awalnya gimana Pak hilangnya motornya ini? Sudah sejak berapa lama? 2 bulan. 2 bulan. Hilang di mana Pak? Samping sawah. Waktu itu ditinggal atau gimana Pak? Ya, tinggal kerja kebun jagung. Berkaca dari banyaknya kasus curanmor akhir-akhir ini, Polres Jombang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan mandiri serta memperkuat Siskamling demi keamanan bersama, sehingga tindak pidana curanmor bisa diminimalisir. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara mengungkap dugaan penyalahgunaan pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg di wilayah Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter TVRI Sinta Puspita dari Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Sinta, dapat Anda informasikan bagaimana modus penyalahgunaan distribusi gas subsidi yang berhasil diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Sultra. Silakan informasi lengkapnya. Ya, baik, terima kasih. 36 tabung gas LPG ukuran 3 kg di Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi disita di Jalan Poros Pelabuhan Amolengo, Kecamatan Kolono. Jumlah LPG tadi, kepolisian juga menyita 1 unit kendaraan minibus dan juga pengemudi yang kemudian diamankan di rutan Mapolda Sultra. Dari keterangan yang kami dapatkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, Dodi Ruyatman, yang mengungkapkan bahwa dari hasil interogasi, pengemudi ini membawa atau mengambil tabung gas dari sejumlah agen-agen yang kemudian akan diperjualbelikan di wilayah Sultra Kepulauan, tepatnya di Buton Utara. Dan nantinya gas LPG ini semi akan disalurkan atau diperjualbelikan di sana dengan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berikut kutipan wawancara dari Direktur Reskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Dodi Ruyatman. LPG 3 kilo yang bersubsidi yang akan dibawa ke wilayah Kabupaten
Buton Utara. Sementara seharusnya wilayah peredaran ini hanya untuk di wilayah Konawe Selatan. Modus yang dilakukan oleh tersangka ini yaitu menjual tabung LPG ini di atas harga sesuai dengan head. Yang sesuai head itu 22.000, kemudian dia jual dengan harga 28.000. Dari pengakuan dari pengemudi, harga eceran tertinggi di wilayah Konawe Selatan itu di harga 22.000 dan nantinya akan diperjualbelikan di Buton Utara dengan harga 28.000 begitu. Jika terbukti melanggar hukum, pengemudi dapat dijerat pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman hingga 6 tahun penjara. Demikian, Seni. Terima kasih Sinta Puspita melaporkan langsung dari Sulawesi Tenggara. Sinta, selamat bertugas kembali dan selamat pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara Kapolresta Sleman Kombes Edi Setianto menyebutkan tersangka Hogi atau Hogi Minaya saat menabrak orang yang menjamret istrinya bukan pembelaan seimbang. Tersangka melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where excess. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjamret istrinya, masih terus bergulir. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, namun status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto menyebut, Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan ahli dari UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where excess. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan dan tidak dipasangi gelang pelacak GPS. Jadi begini, yang beredar kan kita melakukan penahanan. Jadi selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menggunakan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Penetapan tersangka ini berawal dari adanya keterangan ahli yang menyampaikan bahwa setelah melihat bukti-bukti dari CCTV yang ada, kemudian beliau amati, beliau pelajari, disitulah ditentukan bahwa perkara ini masuk not where access atau pembelaan yang tidak berimbang. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Demikian Trihartanto, TVRI Yogyakarta melaporkan. Saudara, pesawat Smart Air tipe Cessna 208B dengan nomor registrasi PKSNS melakukan pendaratan darurat di ujung pantai kawasan Bandar Udara Daun Auture Nabire. Meski sempat menegakkan, seluruh penumpang dan juga kru dilaporkan selamat dalam insiden tersebut. Inilah detik-detik saat pesawat Smart Air melakukan pendaratan darurat di ujung pantai landasan 17 Bandara Dau Aturure, Nabire. Pada Selasa siang, aksi penyelamatan yang dilakukan pilot sempat terekam kamera warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pesawat jenis Caravan tersebut sebelumnya lepas landas dari Nabire menuju Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dengan mengangkut 11 orang penumpang dan 2 kru pesawat. Namun, tak lama setelah lepas landas, pesawat diduga mengalami pilot darurat pesisir pantai Kaladiri. Hingga Selasa sore, tim SAR gabungan masih berupaya melakukan evakuasi terhadap badan pesawat. Kejadiannya pada pukul 13.17 waktu Indonesia Timur. Dengan lokasi kejadian di runway 17 Bandar Udara Nabire dengan koordinat perkiraan 03 derajat 22 menit 44 detik Sera, 135 derajat 23 menit 21 detik Eko.
Pihak otoritas bandara masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti gangguan pada pesawat tersebut. Tim Liputan TVRI melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Kita menuju ke informasi selanjutnya, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merombak pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyusul langkah serupa yang lebih dulu dilakukan di lingkungan Bea dan Cukai. Perombakan pejabat DJP mulai dilaksanakan pada pekan depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan merombak jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan penerimaan negara tetap optimal. Menteri Keuangan mengatakan perombakan pejabat DJP akan mulai dilakukan pada pekan depan. Menteri Keuangan menyebut restrukturisasi pegawai pajak diperlukan agar sistem perpajakan berjalan lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menjelaskan selama ini penerimaan negara bocor karena banyak perusahaan asing yang transaksi di Indonesia namun tidak terpungut pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Kemudian kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai secara besar-besaran. Bea cukai akan kami mulai besok, pajak akan kami mulai lantik minggu depan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menargetkan melalui reformasi aparat pajak dan pemanfaatan teknologi, penerimaan negara dapat meningkat tanpa membebani dunia usaha, sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan terus menguat secara fundamental. Hal ini ditopang oleh inflasi yang rendah serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio optimistis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan terus menguat.
Dalam konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan pada hari ini, Periwarjo mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh pelemahan fundamental ekonomi nasional, melainkan faktor teknikal dan sentimen global yang bersifat sementara. Gubernur Bank Indonesia menyebut ada sejumlah indikator yang menandakan hal tersebut, mulai dari inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang akan membaik, serta komitmen Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah dan mengarahkan rupiah ke arah yang lebih kuat. Inflasi tahun 2025 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% dengan inflasi indeks harga konsumen IHK Desember 2025 sebesar 2,92% year on year. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo optimistis dengan fundamental ekonomi yang terjaga serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter, nilai tukar rupiah ke depan akan bergerak lebih stabil dan menguat meski tantangan global masih berlanjut. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid memberlakukan aturan registrasi SIM card menggunakan data biometrik atau pengenalan wajah. Kebijakan ini diambil guna menekan angka kriminalitas digital mulai dari penipuan hingga peredaran nomor ilegal yang kerap disalahgunakan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meluncurkan regulasi terbaru terkait registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Dalam aturan ini, setiap masyarakat yang ingin mengaktifkan kartu perdana wajib melakukan pemindai wajah atau face recognition sebagai validasi identitas. Penggunaan data biometrik ini merupakan pengembangan dari aturan sebelumnya yang hanya menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan kartu keluarga. Kewajiban rekam wajah ini berlaku untuk pembelian kartu perdana baru, bukan untuk pelanggan lama. Aktivasi hanya bisa dilakukan setelah proses validasi biometrik berhasil. Ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama, kewajiban untuk know your customer bagi para operator seluler. Kemudian juga pengaturan kartu perdana yang diedarkan harus dalam kondisi tidak aktif dan melakukan validasi biometrik wajah. Kemudian kepemilikan nomor dibatasi secara wajar, yaitu 3 nomor per operator seluler, serta perlindungan data pelanggan yang harus dijamin melalui standar keamanan informasi dan mekanisme pencegahan fraud yang ketat oleh operator seluler. Langkah tegas ini diambil untuk menutup celah peredaran kartu seluler tanpa identitas yang selama ini menjadi modal utama para pelaku penipuan, spam, hingga judi online. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk meluncurkan inisiatif bakti untuk negeri dengan menghadirkan 4 jaminan sosial bagi mitra driver. Langkah ini sebagai peran aktif perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan jutaan mitra di seluruh Indonesia. Sedikitnya 800 mitra driver Gojek hadir dalam acara peluncuran Goto Bakti untuk Negeri di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Selasa malam. PT Goto Gojek Tokopedia menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesejahteraan mitra pengemudi melalui perlindungan jaminan sosial. Bakti Goto untuk Negeri menghadirkan 4 dukungan nyata bagi mitra pengemudi, yakni perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, bonus hari raya bagi pengemudi berkinerja baik, bursa kerja mitra Gojek, serta beasiswa bagi mitra dan keluarga, serta usaha mitra swadaya untuk mendorong kemandirian ekonomi. Pada BPJS Ketenagakerjaan, mitra pengemudi akan didaftarkan pada jaminan kecelakaan, kematian, dan kehilangan pekerjaan. CEO PT Goto Gojek Tokopedia Hans Patuwo menegaskan jumlah mitra pengemudi saat ini telah mencapai 3 juta driver dan kesejahteraan mitra menjadi prioritas. Untuk driver yang kinerja baik, kami akan tanggung 100% biaya iuran BPJS Kesehatan untuk mitra driver tersendiri. Dan mitra itu yang poin pertama. Yang kedua, mitra driver itu ada kesempatan juga untuk opt-in untuk membayar BPJS Kesehatan untuk seluruh keluarganya. Dan jika mitra driver itu opt-in, kami juga akan bantu untuk ngepotong iuran BPJS khusus untuk keluarganya. Karena untuk iuran untuk drivernya itu akan 100% kami tanggung untuk driver-driver yang kinerja baik. Seorang mitra driver
Wardiasto menerima manfaat usaha mitra swadaya dengan membuka usaha cuci mobil dan motor bersama rekan-rekannya. Ia dapat menambah penghasilan dari usaha swadaya itu. Kita mendapat fasilitas tempat gratis, tenda gratis, air sama listrik. Jadi saya sama teman-teman tinggal mengusahakan untuk peralatan. Selain saya dan teman-teman on beat di setiap harinya, kita masih dapat tambahan penghasilan dari usaha kita buka cucian motor sama mobil tersebut. CEO PT Goto Gojek Tokopedia, Hans Patuwo, mengatakan kesejahteraan mitra bukan hanya soal pendapatan, namun juga rasa aman, penghidupan yang layak, dan kesempatan untuk maju. Goto Bakti untuk Negeri dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, dan Dirjen Usaha Kecil Kementerian UKM, serta pimpinan lembaga, menandakan kuatnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam memperluas perlindungan mitra pekerja. Inisiatif ini sejalan dengan aspirasi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja sektor informal. Saudara, pemimpin kelompok pejuang Lebanon Hizbullah Naim Qasim menyatakan pihaknya berpotensi menjadi sasaran agresi militer dan tidak akan bersikap netral jika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Sementara itu, pemerintah Iran memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang Iran karena setiap agresi militer akan gagal. أنا سأكشف لكم أن عدة جهات. Sekretaris Jenderal Kelompok Pejuang Lebanon Hizbullah Naim Qasim menegaskan pihaknya tidak akan bersikap netral jika Amerika Serikat atau Israel berupaya menyerang Iran. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan solidaritas untuk Republik Islam Iran pada Senin waktu setempat. Qasim menyatakan Hizbullah seringkali menjadi sasaran agresi militer, karena itu pihaknya akan menentukan langkah apapun yang dianggap mereka tepat. Sekjen Hizbullah juga menegaskan tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman terhadap pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Qasim menilai ancaman terhadap Khamenei baik dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump maupun pihak lainnya sebagai persoalan serius. Pemerintah Iran menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengerahkan armada militer skala besar ke Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menegaskan Iran memiliki tekad dan kapabilitas untuk membela negara. Iran memiliki kemauan kuat, dukungan rakyat, serta pengalaman puluhan tahun menghadapi ancaman. Baqai juga menilai pengerahan pasukan asing telah melanggar hukum internasional. Kepala Lembaga Peradilan Iran, Gholam Hossein Mohseni EJ, memperingatkan Amerika Serikat agar tidak menyerang negaranya. Ia menegaskan setiap upaya serangan ke Iran akan gagal. Mohseni EJ menyatakan pengerahan kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat di dekat Iran bertujuan untuk mengintimidasi, namun upaya tersebut tidak akan berhasil. Ia mengingatkan Washington pernah melakukan serangan ke Iran sebelumnya, termasuk perang selama 12 hari, namun upaya itu berhasil digagalkan. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, kota Meksiko bersiap menyambut dunia melalui kekuatan budaya dan sejarahnya. Kota ini menyiapkan berbagai monumen, kawasan bersejarah, dan ruang publik untuk menyambut wisatawan dari berbagai negara. Menjelang Piala Dunia 2026, pemerintah kota Meksiko melakukan berbagai persiapan. Penyelenggara memposisikan wilayah perkotaan tidak hanya sebagai lokasi pertandingan, juga sebagai ruang perkenalan budaya bagi pengunjung nasional dan internasional. Di kawasan pusat kota, Monumen Angel of Independence dan area zona rosa mencerminkan kebanggaan nasional serta perjalanan sejarah bangsa. Sedangkan Menara Amerika Latin dan Jalan Madero memperlihatkan pertemuan kehidupan modern dan tradisi. Di sekitar Zocalo, Istana Iturbide dan Katedral Metropolitan hadir sebagai penanda pusat aktivitas politik dan sosial negara. Di wilayah selatan kota, kawasan Xochimilco menghadirkan perahu tradisional Trajinera yang masih digunakan oleh masyarakat.
Di kawasan Coyoacan, suasana budaya tumbuh melalui kegiatan seni dan aktivitas warga. Di Ciudad Universitaria, kawasan warisan dunia UNESCO, kegiatan akademik berlangsung berdampingan dengan aktivitas olahraga di Stadion Universitas Olimpiade. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Melalui ajang tersebut, Kota Meksiko menunjukkan kesiapan menggelar kegiatan berskala internasional. Klik Indonesia Pagi akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Your trusted source for midday news, Monday to Friday from 1:30 to 2 p.m. only on TVRI World. Di setiap helai kainnya terukir jejak leluhur, sebuah warisan yang diturunkan dengan cinta dari generasi ke generasi. Batik bukan sekedar kain, ia adalah bahasa visual yang kaya, menyimpan cerita tentang alam, kepercayaan, dan kearifan lokal. Ia hadir dalam setiap momen penting kehidupan, merangkul tradisi, beradaptasi dengan zaman, menyatukan kita dalam identitas yang membanggakan. Warna-warnanya adalah palet kekayaan bumi pertiwi. Motifnya adalah untayan doa dan harapan. Setiap goresan adalah dedikasi dan keahlian yang tak ternilai harganya. Dibuat dengan kesabaran dan ketelitian, batik adalah perwujudan harmoni antara tangan, hati, dan alam. Mari bangga mengenakan warisan budaya bangsa. Lestarikan batik, warisan budaya bangsa. Begin your day with clarity on Starting Point. Join us Monday to Friday from 8 to 9 a.m. only on TVRI World. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara, industri kreatif nasional terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan produk bernilai tambah tinggi. Sektor ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong daya saing usaha serta menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional. Di Indonesia, printer produksi Fujifilm Revoria Press Astra Grafia menggelar kegiatan peluncuran Fujifilm Revoria Press PC 2120. Kehadiran teknologi percetakan tersebut menjadi salah satu upaya menjawab kebutuhan industri kreatif akan kualitas cetak yang presisi dan efisien. Melalui teknologi ini, pelaku usaha didorong untuk meningkatkan produktivitas, memperluas peluang bisnis, serta menciptakan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas peluang usaha serta memberikan nilai tambah dalam mendukung ekosistem kreatif di Indonesia. Pastinya adalah satu, kita punya pemain grafik art ya, mereka yang skala besar, kemudian juga sebenarnya mesin ini bisa juga kualitasnya sudah bisa diterima oleh para pemain commercial print. Ya, demikian juga untuk pemain foto dengan kualitas yang lebih baik, seharusnya ini mereka hasilnya pun bisa baik dan bisa diterima oleh end usernya customer kita. Ya. Market share kita
sebetulnya mungkin ya kalau boleh dibilang untuk di market yang kelas ini kita nomor 1 ya. Astra Grafia merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1975 dan memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan solusi dokumen dan percetakan di Indonesia. Dengan jejak rekam tersebut, Astra Grafia terus berupaya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar nasional. Saudara, Rapat Kerja Nasional Gerakan Pramuka tahun 2026 resmi dibuka pada Selasa 27 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan program kerja Pramuka dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Yang terhormat Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso mengatakan Rakernas tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi dalam mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menegaskan komitmen Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan dan pembangunan sumber daya manusia. Budi mengatakan Rakernas merupakan momentum penting untuk menyatukan visi, menyusun program yang terukur, dan memperkuat sinergi antar kuartir serta seluruh unsur Gerakan Pramuka. Program kerja yang dirumuskan diharapkan mampu menjawab tantangan global, perkembangan teknologi, dan kebutuhan generasi muda. Kita juga melaksanakan membahas untuk dukungan kita dari program-program pemerintah. Dalam hal ini kan Pak Presiden hari ini mau programkan adalah swasembada pangan. Maka dengan itu kita membahas rencana kegiatan kita yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Karena Pramuka ini kan ada di seluruh Indonesia ya. Jadi program swasembada pangan itu akan kita sampaikan dalam evaluasi nanti Raker ini. Kemudian akan ditindaklanjuti di seluruh wilayah daerah kuarda-kuarda dengan spesifikasi daerahnya masing-masing. Melalui Rakernas 2026 ini diharapkan lahir keputusan-keputusan strategis yang tidak hanya visioner, namun juga dapat diimplementasikan secara nyata hingga ke gugus depan, sekolah, dan komunitas demi mencetak generasi muda Indonesia yang berkarakter, mandiri, dan berdaya saing. Saudara, menjelang bulan suci Ramadan, sebagian umat muslim memaknai umroh sebagai sarana meningkatkan kualitas spiritual. Di Jakarta, manasik umroh digelar untuk membekali jamaah yang akan berangkat pada bulan Sya'ban. Menjelang Ramadan, umrah kerap dijadikan momentum untuk memperkuat kesiapan spiritual. Di Jakarta, calon jamaah mengikuti manasik umrah sebagai pembekalan sebelum berangkat ke Tanah Suci pada bulan Sya'ban. Manasik ini tidak hanya membahas tata cara ibadah, namun juga pemahaman makna umrah agar jamaah mampu menjalani ibadah dengan kesadaran dan kekhusyukan. Terlebih, pada bulan Sya'ban ini banyak keistimewaan dalam menjalankan ibadah umrah. Ini spektakuler itu kan pahala juga besar. Selain pahala besar, syukur-syukur jamaah bisa menyaksikan penggantian kain kiswah yang dilakukan di tanggal 14 Saban sebagai tanda pembersihan dan penggantian. Dan terlepas dari situ, doa diajarkan kepada kita juga bahwa Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa barik Ramadan. Penyelenggara Umrah Biota Wisata menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umrah atas penataan dan pengawasan perjalanan ibadah umrah yang terus dilakukan, sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tertib dan aman. Dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang baru, program umrah maupun program haji dilancarkan. Khususnya haji kan ini sekarang menunggu khususnya haji khusus menunggu sampai 7-10 tahun. Harapannya bisa lebih cepat berangkat. Kemudian terkait dengan umroh, alhamdulillah selama ini regulasinya tidak ada masalah. Intinya adalah bagaimana travel itu amanah untuk memberangkatkan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah.
Manasik ini diharapkan menjadi pijakan spiritual bagi jamaah dalam menyambut Ramadan 1447 Hijriah dan dapat tercermin dalam sikap dan perilaku setelah kembali ke tanah air. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh akan mengembangkan platform oleh-oleh haji. Hal tersebut dilakukan agar jemaah haji tidak lagi repot membelinya dari Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh saat ini tengah melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap produk-produk yang bisa dijadikan buah tangan oleh jemaah haji. Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Jainal Effendi, menyatakan nantinya para jemaah haji tidak lagi memikirkan oleh-oleh karena barang yang sudah dibeli semuanya telah diantar ke rumahnya masing-masing. Jainal mencontohkan produk dalam negeri yang tak kalah saing dengan produk luar. Ini kita lagi mengembangkan platform oleh-oleh haji gitu ya. Yang ini jamaah belum nyampe ke rumah, barang-barang ini sudah nyampe ke rumah. Ini kita lagi cek, misal ya kurma di NTB itu, di Lombok Utara itu ternyata nomor 7 terbaik dunia ya, dari nutrisinya, dari kandungannya. Namun nanti ini yang perlu kita masifkan lagi, jumlah produktivitasnya yang harus dikembangkan, termasuk di Pasuruan kemarin. Artinya kita punya produk-produk yang bagus nih. Misal tasbih ya, pelaku UMKM tasbih. Saya dengar itu tasbih-tasbih yang ada itu ternyata datang dari Jepara ini, yang ada di Saudi sana gitu loh ya. Coklat ini dari Identifikasi dan pemetaan produk-produk ini merupakan arahan langsung dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf agar Indonesia dapat mengoptimalkan produk dalam negeri sebagai oleh-oleh jamaah sehingga mengurangi ketergantungan terhadap produk impor dari luar negeri. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi TVRI. Akhirnya saya Sewi Bastian mengawali kreativitas yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya. Bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini. Terus saya tertarik jadi masuk sini.
rasa empati kita sebagai guru ke anak-anak itu semakin besar, bahwa di sekitar kita masih banyak anak-anak yang tidak bisa menikmati bangku pendidikan SMA, sehingga kita bersemangat menghantarkan mereka untuk mencapai emas. Terima kasih Pak Presiden. Join us Monday to Friday from 5 to 6 p.m. only on TVRI World. Dunia olahraga terus bergerak cepat. Isu panas dari dalam dan luar negeri jadi sorotan utama. Dari prestasi atlet nasional hingga drama olahraga mancanegara. Dibahas tajam, aktual, dan berimbang. Bersama para narasumber kompeten. Saksikan Bincang Olahraga. Senin hingga Sabtu, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di TVRI Sport. Mari jelajahi kekayaan Nusantara. Alam yang menakjubkan. Budaya yang memikat. Hingga kuliner penuh selera. Ikuti cerita dari setiap keunikan tradisi dan rasakan kehangatan dari seluruh penjuru negeri. Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali di Jendela Negeri pada hari ini, hari Rabu, bersama saya Maya Karim. Dan saya Saudara Tengku Fajri. Tentunya kami akan memberikan sejumlah informasi-informasi menarik, aktual, dan juga informatif di pagi hari ini ya Maya ya. Betul. Gimana pagi harinya nih? Jakarta kembali terlihat mendung ya pagi hari ini. Sama kayak kemarin juga Maya. Ini kalau kita lihat ini mendung terjadi di beberapa daerah di wilayah Jakarta. Namun usaha pemerintah ini terus dilakukan. Salah satunya adalah modifikasi cuaca. Betul. Sekolah-sekolah juga sebagian masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh begitu ya. Dan tentu kita berharap ini cuaca bisa bersahabat begitu ya. Walaupun memang sudah ada imbauan juga bahwa dalam beberapa hari ini, beberapa hari ke depan begitu ya, masih harus mewaspadai cuaca ekstrim khususnya di sejumlah daerah. Terus pantau cuaca ya. Mana jam berapa supaya perjalanannya atau juga pekerjaannya lancar, dipersiapkan bawa payung, bawa jas hujan. Iya benar. Juga bawa hati supaya bahagia selalu ya. Ini biar jangan kayak gloomy pagi-pagi gitu, hatinya galau gitu, tapi suasananya harus juga ceria Maya. Betul. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kita banyak sekali informasi yang tadi disampaikan Fajri ya, yang sudah kita siapkan. Dan pertama ini akan ke Kalimantan Selatan dulu. Fajri, pemirsa, tahukah Anda di kota Banjarmasin ini terdapat galeri yang menyimpan koleksi potret seputar kehidupan masyarakat Banjar dalam satu tempat yang strategis, yakni di Menara Pandang Siring, Kota Banjarmasin. Berikut informasinya. Satu tahun sekali kayaknya diganti, tapi beberapa aja. Kalau memang itu masih bagus fotonya Pak, atau masih memang ada mempunyai ciri khasnya asli Banjarmasin, dipertahankan fotonya, tapi bisa juga nanti diganti. Iya, gitu. Ada momennya yang diganti. Iya. Berarti kedepannya apakah akan ada pergantian koleksi lagi dari yang sekarang? Iya, itu pasti. Iya, apalagi kadang ada fotografer yang menunjukkan foto-foto baru ya, koleksi baru biasanya dicek satu-satu, jadi kayak cocok untuk ditampilkan di sini, bisa ditaruh di sini. Jadi di satu tempat ini ada ditampilkan kayak spot-spot Banjarmasin, ciri khas Banjarmasin kayak gitu dalam satu tempat ini. Terus masakan Banjar juga ada juga. Berbagai macam masakan Banjar sih.